Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan membuat kami semakin mengerti bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang lain yang kami perlukan selain Tuhan saja. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan katakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, di sini seharusnya kita mengerti bahwa ternyata dunia ini ada di dalam tangan kuasa kegelapan, dan kuasa kegelapan itu menjadi musuh Allah, di mana kuasa kegelapan saat ini terus berjuang untuk menyeret sebanyak mungkin anak-anak Tuhan supaya terpikat kepada tawaran-tawaran dunia. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari akan hal ini. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak setia kepada Tuhan. Sebab dari firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur melihat keadaan hidup kita. Sebab tanpa kita sadari karena tawaran-tawaran dunia yang selalu ditawarkan kepada kita setiap saat, ya. Setiap hari kita bisa melihat tawaran-tawaran dunia yang selalu merangsang keinginan diri kita, merangsang hawa nafsu diri kita untuk menikmati semua tawaran-tawaran itu, saudaraku. Tanpa kita sadari, pada akhirnya kita terikat dengan tawaran-tawaran itu. Dan tanpa kita sadari hati kita sudah ditawan, ya. Sudah terikat, sudah dibelenggu dengan semua tawaran itu. Saudara, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh lagi memberikan hidup kita ditawan dengan berbagai kesenangan hidup dunia, ya. Sebab saudaraku, ketika kita sudah ditebus, hidup kita menjadi milik Tuhan. Kalaupun saat ini kita harus ditawan, bukan oleh kuasa kegelapan, tetapi kita harus ditawan di dalam penundukan diri sepenuhnya dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat Kolose pasal 1 ayat 13, firman Tuhan katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Lalu kalau kita melihat ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudaraku, ketika kita mengerti akan kebenaran ini, maka kita harus berjuang. Kita harus berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan semua cara hidup dunia, ya. Kita harus melepaskan diri dari belenggu dunia ini, dari tawanan dunia ini. Jangan lagi mau diikat.
Sebab kalau kita terus terikat, maka kehidupan kita terancam berada dalam ancaman bahaya di kekekalan. Jadi seharusnya kita tidak boleh lagi membiarkan diri kita dengan mudahnya diikat oleh berbagai gairah hidup dunia yang sebenarnya itu hanya akan menggiring kita kepada kebinasaan. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Lalu ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tetap hidup menuruti keinginan diri, hawa nafsu diri, maka sebenarnya hal itu menunjukkan bahwa hati kita ini sudah ditawan oleh kuasa kegelapan. Firman Tuhan katakan, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi dengan cara hidup yang demikian sudah menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita lebih memilih hidup di dalam penurutan akan kehendak kuasa kegelapan. Hanya karena hati kita yang tertawan, hati kita yang terikat, hati kita yang terbelenggu dengan berbagai keinginan-keinginan dan hawa nafsu diri yang semuanya itu penuh dengan keinginan daging, saudaraku. Oleh sebab itu kalau kita baca Roma pasal 8 ayat yang kelima, kita diingatkan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi karena kita hidup menuruti hawa nafsu diri, maka secara tidak langsung hati kita itu tertawan, terikat dengan semua keinginan-keinginan dunia itu, saudaraku. Padahal kita tahu hidup ini singkat, hanya sementara. Jangan lagi kita memberikan hidup kita, diri kita, hanya menikmati kesenangan yang sementara lalu pada akhirnya kita binasa. Sebab ancaman ini serius sekali, saudaraku. Kalau kita melihat Roma 8 ayat 13, dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Perhatikan itu. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudaraku, jadi kalau kita masih mau memberikan hati kita terikat, ditawan oleh berbagai keinginan hidup dunia ini, maka ancamannya itu adalah kematian. Ya, kematian yang dimaksudkan di sini, ini adalah kematian yang kedua atau kematian kekal, di mana ketika kita tidak ditemukan sebagai pribadi yang hidup di dalam pimpinan roh, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran, maka kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga berarti kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal atau terbuang ke dalam api neraka. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini Tuhan kami mau terus berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Kami tidak mau lagi terikat dengan tawaran-tawaran dunia ini yang akan menggiring kami kepada kebinasaan yang kekal. Oleh sebab itu, kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus untuk menuntun kami supaya di sepanjang sisa umur hidup kami mau terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kami pada akhirnya bisa ditemukan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.